Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini, kita melanjutkan pembahasan tentang dimensi 3. Dimensi 3 bagian 2, bangun ruang. Yang pertama kita bahas adalah kubus. Bangun yang pertama adalah kubus, bangun ruang kubus. Yang membedakan kubus dengan bangun ruang yang lainnya adalah rusuk-rusuk pembentuknya itu semuanya sama panjang, maka itu adalah bangun kubus. Dan banyak di kehidupan sehari-hari bentuk-bentuk benda-benda di sekitar kita yang membentuk bangun kubus. Kita bahas tentang bangun kubus. Yang pertama, luas permukaan kubusnya. Luas permukaan kubusnya adalah luas permukaan sama dengan 6A kuadrat. Dengan A kuadrat itu adalah sisi-sisinya atau panjang rusuknya. Jadi, karena pada bangun ruang, luas persegi ya, itu adalah sisi kali sisi ya. Nah, kalau misalkan lambangnya S, berarti ya S kali S. Kalau A, berarti kan A kali A. Nah, ini kan ini luas, ini kali ini. Nah, seperti ini. Karena sisinya ada 6, permukaannya ada 6, makanya ada 6 kali A kuadrat. Dengan A kuadrat ini adalah luas pada masing-masing sisi atau permukaannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Itu asalnya luas permukaannya. Nah, sekarang bidang diagonal. Bidang yang melalui dua rusuk yang saling berhadapan. Nah, bidang diagonal itu contohnya adalah bidang yang berada di rusuk yang berhadapan. Contoh ACGE. ACGE. Nah, itu namanya bidang diagonal. Jadi ini suatu bidang ya, kalau misalkan kita buat suatu garis ACGE itu di sini. Nah, ini GE-nya. Kalau di sini AC, yang dimaksud dengan bidang diagonal itu adalah permukaannya ini. ACGE. Nah, ini. Nah, ini adalah bidang diagonal. Jadi bidang yang berada pada rusuk yang berhadapan, yang menyilang di tengahnya. Itu namanya bidang diagonal. Ini ACGE itu namanya bidang diagonal. Paham ya tentang bidang diagonal? Kita lanjut. Nah, luas bidang diagonal itu adalah A kuadrat kali akar A. Maksudnya, jika di sini sisinya itu adalah 3, misalkan AB itu panjangnya 3, maka di sini luas bidang diagonalnya adalah 3 kuadrat akar 2, berarti langsung 9 akar 2. Nah, seperti itu cara cepatnya ya. Jadi untuk menghitung luas ACGE langsung saja berapa rusuk dari persegi itu dikuadratkan lalu tambahkan akar 2. Itu untuk luas bidang diagonal. Sekarang diagonal sisi. Diagonal sisi itu contoh AF, BE, BG. Nah, sekarang AF, kita cari AF. Di mana AF? AF dinamakan diagonal sisi itu karena AF itu bukan rusuk yang ini, yang tegak lurus, tapi dia miring. Nah, itu namanya diagonal sisi. Jadi kalau kita gambar, dia di sini posisinya. AF. Nah, dia miring di sini, maka dia namanya adalah diagonal sisi. Dan bukan hanya AF saja, BE juga diagonal sisi, BG juga diagonal sisi, FC juga diagonal sisi, HC juga diagonal sisi, ED juga diagonal sisi, dan banyak lagi itu diagonal sisi. Nah, sekarang diagonal ruang. Diagonal ruang itu adalah yang melintas ke ruang. Contoh A ke G. Nah, jadi kalau tadi diagonal sisi itu yang melintas atau menyilang di bagian sisi atau permukaan, kalau diagonal ruang itu adalah yang melintas ruang. Nah, contohnya adalah A ke G. Kalau kita tarik garis dari A ke G, nah dia akan memecah ruang. Nah, inilah diagonal ruang. Sama B ke H. Nah, dia juga diagonal ruang. Karena dia memotong ya di ruang, nah, melintas di ruang, namanya diagonal ruang. Ada lagi D ke F. Nah, D ke F ini juga sama E ke C, yang paling kelihatan itu adalah E ke C. Nah, E ke C juga dinamakan diagonal ruang. Sedangkan untuk diagonal sisi itu yang melintas di sisi. Terakhir adalah D ke F. Jadi untuk diagonal ruangnya itu hanya ada 4 yang melintas di ruang.
Nah, ini namanya diagonal ruang. Panjang diagonal sisi, ya saya ulangi lagi, yang sisi tadi ini belum dibahas. Kalau diagonal sisi, misalkan rusuknya itu 3, misalkan. Kita tulis di sini misalkan rusuknya itu 3. Nah, misalkan panjang A ke B itu 3, maka diagonal sisi panjangnya adalah 3 akar 2, seperti itu. Nah, untuk diagonal ruang, kalau rusuknya 3, maka diagonal sisinya adalah 3 akar 3, nggak usah dihitung, cara cepatnya seperti itu. Kalau sisinya 8, maka diagonal sisinya 8 akar 2. Kalau rusuknya atau sisinya itu 3 ya, panjang rusuknya ya, itu sama dengan 8, maka diagonal ruang itu A pangkat 3. Nah, jadi ini seharusnya diagonal ruangnya. Kita edit. Ini diagonal ruang. Bukan diagonal sisi. Kalau diagonal sisi itu yang panjangnya akar 2. Dari rusuknya itu akar 2. Kalau diagonal ruang dari rusuknya itu dikalikan dengan akar 3. Ini diagonal ruang. Diagonal ruang. Ini panjang diagonal ruangnya A akar 3. Kalau rusuknya itu adalah A. Nah, sekarang volume, untuk volume kubus itu adalah, misalkan panjang rusuknya itu adalah 3, maka volume kubusnya adalah A pangkat 3, artinya 3 kali 3 kali 3. Kalau rusuknya itu 8, maka volume kubus berarti 8 pangkat 3, 8 kali 8 kali 8, seperti itu. Itu tentang kubus. Kita lanjut ke balok. Nah, balok yang pertama, diagonal sisinya. Nah, diagonal sisinya adalah bisa AC. Nah, diagonal sisi sama dengan balok tadi, sama dengan kubus tadi. Kalau diagonal sisi adalah ini, yang menyilang di sisi. Ini B ke D juga. Nah, untuk panjang diagonalnya, maka tergantung dia posisinya di mana. Nah, misalkan diagonal AC. Nah, AC, maka menjadi panjangnya, kalau kita menghitung diagonalnya itu bukan dengan cara cepat seperti yang di kubus, karena dia rusuknya tidak sama. Misalkan kita mau menghitung AC, otomatis kita harus melihat segitiga A, B, C, di mana dia berbentuk segitiga siku-siku. Sehingga panjang AC itu bisa dicari menggunakan teorema Pitagoras. Nah, ini hanya contoh saja. P kuadrat ditambah L kuadrat untuk D1-nya. Nah, misalkan ini D1. Maka D1 sama dengan akar dari P panjangnya. Atau AB kuadrat ditambah L kuadrat atau BC kuadrat. Itu untuk mencari panjang diagonal. Jadi AC-nya berapa, BC-nya berapa, ini pakai teorema Pitagoras untuk mencari panjang diagonal sisi. Nah, diagonal ruang juga sama. Panjang diagonal ruang itu adalah panjang dari diagonal sisi. Nah, ini dikaitkan dengan sisi yang membentuk, misalkan diagonal ruang dari E ke C. Kalau kita mencari panjang diagonal ruang dari E ke C, maka otomatis kita harus tahu panjang dari ini. Nah, dari AC. Nah, AC kan tadi ini, misalkan ini pakai panjang kali lebar. Nah, baru ditambahkan lagi dengan tingginya. Sehingga menjadi rumus P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat, lalu di akar itulah panjang diagonal ruang. Jadi untuk AB itu diagonal sisi, untuk EC adalah contoh dari diagonal ruang. Jadi ini AC, diagonal sisi, mencarinya pakai teorema Pitagoras juga.
EC itu diagonal ruangnya. Nah, dengan P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Sama konsepnya menggunakan teorema Pythagoras. Sekarang ke luas permukaan. Luas permukaan itu intinya luas dari masing-masing permukaan ini. Kalau permukaan yang bawah ini, untuk permukaan yang bawah atau alasnya, itu kan panjang kali lebar. Kenapa? Karena ini adalah bentuk persegi panjang. Di sini panjang, di sini lebar. Sehingga di sini panjang kali lebar. Nah, dia ada dua. Nah, itu dengan bidang atasnya dia sama. Makanya nanti ini setelah diketahui luasnya, baru dikalikan dua. Karena dia ada dua permukaannya. Setelah itu, bagian yang depan, nah ini kan ada panjang. Nah, ini ada tinggi. Nah, ini kan panjang, ini tinggi. Maka panjang kali tinggi. Nah, untuk yang depan. Nah, karena ada dua, depan belakang, maka kali dua. Begitu juga dengan yang samping. Yang samping ini melibatkan ini lebar, ini tinggi. Jadi dikalikan lebar kali tinggi. Karena ada dua, ini samping kiri dan samping kanan, maka dikalikan dua. Sehingga diperoleh rumus luas permukaan 2 kali PL, panjang kali lebar, tambah LT, lebar kali tinggi, tambah PT, panjang kali tinggi. Itu asalnya. Sedangkan untuk volume balok itu adalah panjang, ini panjang, kali lebar, ini lebar, kali tinggi. Itu untuk rumus balok. Selanjutnya prisma. Prisma itu sebenarnya adalah bangun ruang yang bentuk alas dan tutupnya sama. Jadi sebenarnya balok dan kubus itu juga termasuk prisma. Tapi balok belum tentu, tapi semua prisma belum tentu menjadi balok atau kubus. Contohnya ini. Nah, prisma segi 4. Ini kan bentuk balok. Jadi balok itu bisa tergolong menjadi prisma, tapi prisma belum tentu balok. Kenapa? Karena kalau bidang alas dan atapnya itu, bidang alas dan bidang atasnya itu beda, maka dia bukan tergolong prisma. Prisma itu prisma tegak ya, itu adalah bentuk bangun ruang yang bentuk alas dan tutupnya itu sama, bagian alas dan bagian atas sama. Nah, kalau bentuk segi 6 maka dinamakan prisma segi 6, kalau segi 5 maka prisma segi 5, kalau prisma segitiga adalah bentuk alas dan bentuk atasnya itu segitiga, namanya prisma segitiga. Nah, sekarang ke luasnya. Nah, karena luasnya itu tergantung dari bentuk alas dan tutupnya, sehingga luas itu yang penting keliling alas. Nah, keliling alas maksudnya semuanya. Nah, kelilingnya itu berapa dikali dengan tinggi. Nah, itu luas selubungnya. Nah, kalau luas permukaan, selubung itu maksudnya ini. Nah, bagian yang berdiri saja. Nah, atau dindingnya selubung. Nah, kalau luas permukaan berarti luas selubungnya ini ditambah dengan luas atas ditambah dengan luas alas. Nah, jadi ada 3 bagian tergantung dari bentuk alasnya dan atasnya itu apa, baru ditambah dengan luas selubung. Selubung itu adalah bagian yang dindingnya. Nah, bagian yang berdiri ini. Nah, ini namanya selubung. Sehingga luas permukaannya adalah luas selubung ditambah luas alas ditambah luas atas. Itu untuk prisma. Tergantung jenis alas dan jenis atasnya itu bangun apa. Nah, untuk volume itu luas alas kali tinggi. Nah, alasnya berbentuk apa? Dihitung luasnya. Kalau alasnya berbentuk segitiga, maka menghitung luas alasnya berarti pakai rumus luas segitiga, setengah alas kali tinggi. Kalau alasnya berbentuk segi 4, maka pakai rumus segi 4. Luasnya berarti panjang kali lebar. Berbentuk kubus, maka ya sisi kali sisi. Jadi sesuaikan dengan bentuk alasnya, baru dikalikan tinggi. Tinggi itu adalah jarak dari alas ke atas. Nah, itu untuk prisma. Terakhir kita membahas tentang limas. Nah, limas itu adalah bangun ruang yang ada bentuk alasnya, ya, bentuk apapun itu, lalu ke semua titik sudut alasnya itu bersatu ke satu titik. Nah, ini menyatu menjadi satu titik, bisa di sini, bisa di sini, bisa di atas sini. Nah, itu namanya limas. Nah, jadi di sini ada sisi tegak, TA. Nah, ini namanya sisi tegak. TA, TB, TC, TD. Dan tinggi, nah tinggi bukan sisi tegak ini. Tinggi itu adalah dari T ditarik ke alas. Ingat ya, jadi tinggi itu bukan sisi tegak. Tinggi itu selalu tegak lurus dengan bidang alas. Dinamakan dengan T adalah yang ini. Nah, inilah tinggi.
jarak ini ke bidang alasnya. Itu namanya tinggi. Kalau di rumus ini dilambangkan dengan T aksen. Nah, misalkan di sini adalah posisi T aksen. Luas permukaannya adalah luas alas. Nah, ini luas alas. Ditambah jumlah luas seluruh sisi tegak. Maksudnya, kalau ini bangunnya, yang dinamakan luas permukaannya adalah luas alasnya. Ditambah luas ini, TBC, ditambah luas TAB, ditambah luas TAD, ditambah luas TDC, ditambah luas sisi-sisi tegak yang melingkupinya. Nah, itu namanya limas. Luas permukaan limas. Untuk volumenya, volume itu sama dengan 1/3 luas alas kali tinggi. Jadi mirip dengan prisma tadi, luas alas. Nah, alasnya ini berbentuk apa? Cari luasnya, dikalikan dengan tingginya, tapi dikali lagi dengan 1/3. Kenapa ada 1/3? Karena dia bentuknya alas dan atapnya tidak sama, sehingga dia tidak full. Tidak full luas alas kali tinggi, tapi dikalikan dengan 1/3. Itu tentang limas. Nah, selanjutnya latihan kerjakan nomor 2 dan nomor 3, karena yang nomor 1 ini sudah dikerjakan di dimensi 3 yang bagian 1. Yang nomor 2, pada kubus KLMN PQRS diketahui panjang rusuknya 8. Jadi ada kubus KLMN seperti ini, mirip ya. Nah, dia sama dengan ini KLMN PQRS. Rusuknya 8. Buatlah segitiga KMS serta tentukan luas segitiga ACS. Nah, di sini saya coret karena ACS itu tidak ada di sini. Jadi mungkin ini salah ketik sehingga saya coret. Jadi cukup kalian kerjakan menggambar kubusnya sama kasih keterangan rusuk 8 dan buatlah segitiga KMS itu letaknya di mana? KMS. Nah, ini dibikin segitiga. Itu saja untuk soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 3, diketahui balok ABCD EFGH, BC sama dengan 3, BF sama dengan 4, dan AB sama dengan 5, carilah. Yang A, luas prisma ADH BCG. Yang B, volume prisma ADH BCG. Yang C, luas limas F ABCD. Yang D, volume prisma F ABCD. Jadi yang nomor 3 itu, dibuat dulu baloknya, setelah itu tentukan panjangnya, lebar, dan tingginya. Nah, seperti ini, ABC3, BF4, dan AB5. Kalau digambar nanti seperti ini. Nah, tentukan dulu baloknya, posisinya. Setelah itu, tentukan prisma ADH BCG. ADH BCG. A, D, H. Nah, di sini kan D. ADH BCG. Nah, ini tarik garis. Ini. Jadi prisma itu adalah bangun yang dibentuk dari ini. Ini alas atau tutupnya ya, ini juga. Nah, dia ini selubungnya ini. Prisma tegak segitiga. Nah, separuh dari bagian baloknya. Jadi prisma, paham ya? Prisma ini adalah bagian yang di sini. Nah, setelah awalnya kan gini. Balok kan seperti ini. Lalu dibikin prisma. Nah, dengan memisahkan A, DH, nah ini dengan B, CG. Nah, dipotong yang dibatasi. Jadi tinggal prisma ini. Bentuk prisma tegak segitiga. Yang ditanyakan adalah yang pertama luas. Nah, berarti luas yang ditanyakan adalah cari dulu luas segitiga ini. Yang samping ini segitiga BCG, lalu segitiga ADH. Nah, anggap ini alas, ini tutup. Setelah itu luas selubungnya. Maka luas ABCD ini. Lalu luas DCHG yang belakang. Lalu luas diagonal ini, bidang diagonal AB, AB, GH. Dicari luasnya berapa. Bagaimana cara mencari luasnya? Ini AB jelas 5 dikalikan dengan ini. Nah, karena ini kan bangun segi 4. Ini panjang, ini lebarnya. Kalikan dengan panjang BG. Berapa panjang BG? Dicari dengan Pitagoras. Nah, ini 3, ini 4. Berarti ini berapa? Nah, jadi dengan Pitagoras. Baru ketemu dengan luas. Untuk volume, volume cara mudahnya adalah, karena setelah diperhatikan, bangun ini adalah balok yang terbagi 2. Ya kan? Nah, ini kan dipotong, ini dipotong. Sehingga cara cepatnya adalah dicari dulu volume keseluruhan. Berarti kan PLT, berarti kan 5 kali 4 kali 3. Ya kan? Luas volume balok secara keseluruhan, lalu langsung dibagi 2. Itu cara cepatnya. Atau pakai cara luas prisma, maka mencari luas alasnya dulu ini. Nah, luas segitiga ini. Sama saja, ini. Setengah kali alas kali tinggi, ya kan? Nah, ini
ini lalu dikalikan dengan ini, tinggi prisma. Ingat ya, tinggi yang dimaksud untuk alas adalah tinggi segitiga, 4 ini. Tapi kalau untuk mencari volume masih dikalikan dengan tinggi prisma. Itu cara mencari yang nomor 3 untuk prisma. Nah, sekarang untuk balok ini dibuat menjadi bentuk limas A, B, C, D, F. Nah, jadi seperti ini, dari F ditarik ke A, dari F ditarik ke D, dari F ketarik ke C, maka dia akan membentuk suatu limas kan dengan bentuk alas berbentuk segi 4. Nah, jika dicari luasnya, maka jelas ini luasnya adalah yang bidang alas ini. 5 kali 3 ini luasnya. Setelah itu ditambahkan dengan luas segitiga-segitiga yang membentuk pada segi tegak. Nah, pertama adalah luas segitiga ini. A, B, F. Ini berapa? Setelah itu segitiga B, C, F berapa? Setelah itu segitiga A, D, F. Nah, baru terakhir adalah segitiga D, F, C. Nah, dicari luasnya. Nah, dengan memperhatikan letaknya. Untuk ini, untuk segitiga ADF itu adalah ini. Nah, ini alasnya. Tingginya adalah tengah-tengah dari D ke F. Nah, berapa ini panjangnya? Pakai rumus Pythagoras. Dan untuk segitiga DCF ini alasnya, tingginya adalah dari F ke sini. Nah, atau bisa juga ini sama karena ini tegak lurus, ini langsung ke sini. Nah, ini F ke C. Ini tegak lurus, ini dengan ini. Nah, jadi intinya untuk mencari luas, cari luas alasnya, baru cari ditambah dengan luas keempat segitiga yang membentuk. Itu untuk luas. Nah, sekarang untuk volume, volumenya adalah 1/3 luas alas kali tinggi. Berarti 1/3 kalikan ini 5 kali 3 itu kan luas alas. Kalikan tinggi. Tingginya adalah 4. Baru dikalikan 1/3. Mudah untuk mencari volumenya pada bagian prisma. Mungkin ini yang agak rumit adalah yang bagian mencari luasnya. Tapi silakan dicoba dulu, nanti kita kerjakan bersama. Kita bahas bersama. Ya, sekian untuk pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.